Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat GPIB Karis Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita di malam hari ini, saya undang kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan kata-kata berikutnya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kembali kami akan beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan berkenan hadir mengurapi ibadah Pelkat PKB GPIB Karis di malam hari ini, agar dengan urapan Roh Tuhan, kaum Bapa Jemaat GPIB Karis khususnya boleh memperoleh berkat yang mereka jadikan pedoman di dalam hidup beriman. Ya Tuhan, Bapa di surga, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan permohonan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya persilakan duduk. Yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-58. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-50 saja yang menjadi fokus perhatian di dalam renungan kita di malam hari ini. Saya bacakan ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu
ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi mampu untuk dapat mempedomani firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan beriman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada teks bacaan kita di malam hari ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kalau membacanya dari ayat yang ke-40, yaitu perkelahian Daud dan orang Goliat dengan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkelahian antara Daud dan Goliat dari orang Filistin sebenarnya perkelahian yang tidak seimbang. Sebab, saudara-saudara, Daud adalah seorang gembala. Dia bukan seorang prajurit. Dia bukan seorang tentara, saudara-saudara. Sementara Goliat, yang adalah orang Filistin, atau bangsa Filistin itu, adalah seorang tentara, seorang kesatria yang profesional. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, memang Goliat dididik saudara-saudara menjadi seorang prajurit. Bukan saja sebagai seorang dididik sebagai prajurit, tapi saudara-saudara, prajurit dari bangsa Filistin ini memang diperlengkapi sebagaimana layaknya seorang tentara. Tetapi di zaman itu, saudara-saudara, prajurit-prajurit daripada orang Filistin itu prajurit-prajurit yang memakai fasilitas yang lengkap di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya saya katakan tadi, perkelahian antara Daud ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan orang Israel dengan Goliat sebagai bangsa Filistin ini adalah perkelahian yang tidak seimbang di dalamnya. Namun demikian, saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bagaimana cerita ini. Cerita ini, saudara-saudara, berakhir dengan kemenangan Daud. Ternyata, saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, satu hal, saudara-saudara, kita belajar dari sini, tantangan, rintangan, masalah itu, saudara-saudara, tidak otomatis kita dapat kalahkan, kita dapat patahkan dengan fasilitas atau sarana, prasarana yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Daud, saudara-saudara yang kekasih, dia mengalahkan Goliat dengan memakai umban yang kemudian berisi batu atau tali yang ujungnya diberikan batu, saudara-saudara, dan kemudian diputar-putarkan, lalu kemudian tali yang berisi batu itu mengenai persis di kepalanya Goliat. Dan itu, saudara-saudara yang kekasih, yang membuat kemudian Goliat itu langsung mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya, saudara-saudara, kemenangan Daud ini ya bukan berarti karena kepiawaian dia, bukan karena kekuatan, kemampuan yang dia miliki. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara yang kekasih, kemenangan Daud itu adalah kemenangan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sudah memilih Daud, maka apapun yang akan dia hadapi di dalam seluruh tantangan hidup itu, pastilah Tuhan akan menolong dia. Tuhan pasti akan melindungi, memberkati,
Daud di dalamnya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar, saudara-saudara, satu hal khususnya kepada bapak-bapak. Mengalahkan tantangan, rintangan, dan ancaman dalam hidup ini tidak tergantung daripada fasilitas, tidak tergantung pada kompetensi yang kita miliki, apalagi saudara-saudara yang kekasih, ya, di era yang canggih ini. Tidak harus saudara-saudara yang kekasih, fasilitas-fasilitas yang canggih itu yang menentukan kita mampu untuk mengalahkan tantangan dan rintangan. Tapi kemenangan Daud ini, saudara-saudara, adalah karena Daud adalah mengandalkan Tuhan. Karena Daud, saudara-saudara yang kekasih, ya, bergantung kepada Tuhan yang memilih memanggil dia di dalamnya. Nah, karena itu, saudara-saudara, khususnya kepada bapak-bapak, jangan bangga ketika ia memiliki segala fasilitas sarana apapun di masa saat ini, dia mampu untuk mengalahkan tantangan dan rintangan. Termasuk ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita tidak bisa menghadapinya dengan segala fasilitas, ya, yang kita miliki dengan kelengkapan dan kecanggihan. Bukan itu, saudara-saudara yang kekasih. Tapi kita belajar dari Daud, di mana Daud, saudara-saudara yang kekasih, ia hanya bergantung dan mengandalkan kepada kuasa Tuhan. Siapakah Daud, saudara-saudara? Dia hanya seorang pengembala yang tentu sesungguhnya satu hal yang mustahil bisa mengalahkan prajurit Goliat yang konon, saudara-saudara, bukan hanya kelengkapan, tapi orangnya tinggi besar dan kekar, saudara-saudara, mungkin kira-kira di atas 2 meter. Tentu hal ini, saudara-saudara yang kasih, tidak mungkin ia menang kalau bukan ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan yang memberkati Daud. Yang firman Tuhan ini menguatkan bapak-bapak menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan fasilitas dan prasarana lainnya yang melekat pada diri kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur, dan setelah memberikan persembahan syukur, kita akan berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama, bagi Yesus kuserahkan, dan kata-kata berikutnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa, dan saya undang kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami selaku kaum Bapa boleh mempunyai waktu di tengah-tengah kesibukan untuk kami bergaul akrab dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami mengalahkan tantangan, rintangan, dan ancaman tidak tergantung kepada fasilitas, sarana, prasarana yang kami miliki di dalamnya, tapi tergantung pada apakah kami mengandalkan kuasa Tuhan, apakah kami bergantung kepada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan hal itu nyata dialami oleh Daud, seorang anak gembala yang tanpa fasilitas sarana prasarana, tapi mampu mengalahkan Goliat dengan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki di dalamnya. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami juga percaya Tuhan di wabah pandemi COVID-19 ini, kami tidak akan sanggup mengalahkan COVID-19 ini dengan fasilitas sarana prasarana yang kami miliki kalau kami tidak mengandalkan kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan juga tantangan-tantangan yang lain, biarlah kami senantiasa Bapa di surga menggantungkan hanya kepada Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan syukur. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk alat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati Bapak-bapak sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.